Kalau riset S2 itu sudah kombinasi, di samping menguji juga melakukan temuan-temuan baru. Kalau udah S3 itu diharapkan ada satu hal baru yang memang ditemukan. Jadi tingkat kedalamannya berbeda-beda. Jadi kalau S1 yang penting ya mengetahui, ya menganalisa. Nah, kalau di S2 risetnya, tesisnya diharapkan itu sudah mulai mengkaji, ya, jadi mendalami, ya, mengkaji kenapa hal itu bisa terjadi. Baik, kalau Anda punya slide-nya, saya masuk di slide nomor 3, ya. Mengapa melakukan literatur review? Jadi apa pentingnya, kan? Jadi di sini yang pertama membentuk sebuah kerangka teoritis. Jadi untuk topik atau bidang tertentu. Jadi dengan adanya literatur review, maka kita bisa membentuk kerangka teoritisnya. Jadi umpamanya kita bicara tentang teori stakeholder atau teori agensi. Kalau teori stakeholder itu kan teori pihak-pihak yang berkepentingan. Dan teori agensi itu teori dalam sebuah direktur, manajer perusahaan itu dia kan lebih hanya sebagai agen, ya, jadi perantara antara pemilik modal dan dengan konsumen. Ya. Jadi teori-teori ini yang membangunnya, atau mungkin ya yang lebih familiar mungkin teori permintaan, ya, teori penawaran. Ini kan ini literatur review ini, ya, jadi membentuk sebuah kerangka teori. Ya. Kemudian yang kedua menjelaskan definisi, kata kunci, dan terminologi. Jadi dalam sebuah riset kita nggak boleh satu kata atau satu kalimat kita nggak paham maknanya. Jadi terminologinya itu harus saja. Jadi apa yang menjadi keyword dari riset kita. Tentukan studi model, studi kasus yang mendukung topik. Dan yang keempat, menentukan lingkup penelitian. Jadi inilah kenapa kita harus mempunyai literatur review. Ya. Jadi, kemudian di slide yang berikutnya, langkah-langkah mencari literatur review. Ya. Jadi saya berharap riset Anda sekarang ini, Anda sudah bikin proposal, kalau bisa itu bakal menjadi tesis Anda. Jadi sehingga ini sudah runtun dari sekarang, Anda sudah punya bab 1, sekarang kita lanjutkan ke bab 2 dan bab 3. Jadi tugas yang diberikan oleh Pak Saiful kemarin, kalau bisa yang Anda buat sekarang itu adalah memang cikal bakal buat tesis, ya. Jadi kita tidak mengerjakan pekerjaan yang berulang. Langkah-langkah mencari literatur, yang pertama carilah literatur yang relevan. Jadi Anda umpamanya topiknya mengenai apa? Ada saya lihat topik mengenai BMT, ya. Jadi bagaimana BMT di lingkungan Muhammadiyah. Ada juga topiknya tentang wakaf. Di wakaf apa tuh yang terakhir saya lihat wakaf tunai dan wakaf tanah. Jadi bagaimana wakaf itu di Muhammadiyah. Ya, ini kan namanya judul besarnya. Jadi mengenai wakaf. Ya. Kemudian ya kita carilah literatur yang terkait dengan riset-riset mengenai wakaf, buku-buku mengenai wakaf, atau mungkin dokumen-dokumen lain mengenai wakaf. Jadi carilah literatur yang relevan. Kalau buku mungkin sekarang tidak begitu banyak buku yang membahas tentang wakaf, jadi belum begitu banyak. Tapi jurnal sudah banyak, ya. Jadi apalagi kalau wakaf produktif itu sangat penting, kan. Jadi yang kedua dapatkan gambaran, ya. Jadi dengan membaca literatur Anda sudah dapat dapat ide, ya. Jadi, oh iya, saya mau ngambil ini nih. Oh iya, kayaknya saya tertarik ini. Jadi
dapat ide ini itu. Jadi dapat gambaran ya. Kemudian yang ketiga, sumber penelitian itu bila didukung pengetahuan topik yang diteliti. Jadi kita melakukan penelitian ya harus didukung pengetahuan kita di bidang itu. Jadi kalau kita meneliti tentang BMT, Anda harus meningkatkan, menambah pengetahuan tentang BMT, ya, mulai dari pendiriannya, syarat-syaratnya, dari aspek fikihnya, kemudian dari aspek makroekonominya, mikroekonominya, bagaimana implementasi. Jadi sehingga Anda memahami betul, ya, jadi bidang yang diteliti. Nah, kemudian yang keempat, sumber tersebut berisikan gambaran penelitian sebelumnya. Jadi kita juga perlu didukung oleh riset sebelumnya. Jadi sehingga kita perlu mencari literatur review. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Bagaimana melakukan teknik review, ya. Jadi review literatur, beda literatur review dengan review literatur. Jadi kalau kita membaca suatu jurnal, suatu makalah, suatu riset, kita bisa mereview, ya. Jadi yang kita review adalah literaturnya. Nah, kita mereview suatu literatur bisa berdasarkan melakukan compare, dan mencari kesamaannya. Ya, umpamanya katalah bank syariah, apa sih persamaan bank syariah dengan bank konvensional? Jadi kita carilah bagaimana praktek-praktek di lapangannya. Kita cari hasil-hasil riset, apa kesamaan bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian yang kedua, ketidaksamanya, kontrasnya, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya bank konvensional dengan syariah? Jadi kita cari literatur, buku-buku yang membahas tentang itu. Kita cari jurnal-jurnal yang membahas tentang itu. Jadi sehingga wawasan kita semakin bertambah dan semakin luas mengenai topik yang akan kita bahas. Kemudian ya pandangan, ya kritik terhadap literatur itu. Ya katalah umpamanya bank syariah. Bank syariah juga dikritik orang. Ya bahkan orang mengatakan bank syariah tidak syariah. Itu ada bukunya. Ini adalah pandangan. Ya ada juga yang mengatakan ya bank syariah sama aja dengan bank konvensional. Ya bank syariah hanya meniru-niru bank konvensional. Jadi bank syariah itu hanya ya mengganti namanya aja. Jadi kalau ya kalau pinjaman ganti dengan murabahah dan seterusnya. Ini adalah pandangan-pandangan yang bermacam-macam. Jadi kita harus paham juga. Jadi banyak kritik, ya pandangan. Ya ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Ya. Kemudian ya review yang terakhir, bandingkan. Jadi kita membandingkan antara kalau yang bank syariah dengan konvensional, kita banding-bandingkan, ya kita ini kan dari semua aspek. Jadi dengan demikian nilai yang dinamakan dengan teknik review. Jadi literatur itu yang kita review. Ini apa fungsinya? Agar itu memperkuat wawasan Anda tentang literatur. Ya, kita masuk ke slide yang berikutnya, aspek utama melakukan literatur review. Jadi dalam melakukan literatur review, dia ada survei, ya, survei artikel yang terkait dengan isu yang diminati. Jadi kalau tadi Anda bicara, kalau sekarang yang menarik kan krisis ekonomi akibat COVID-19. Itu adalah
current issue, jadi isu terkini. Jadi saya berharap ada riset yang akan membuat bagaimana peran wakaf terhadap membantu untuk krisis ekonomi ini. Jadi apakah itu wakaf produktif atau mungkin zakatnya, di peranan zakat dalam membangkitkan ekonomi setelah COVID-19. Jadi banyak sekali aspek-aspek ekonomi. Jadi agar kita tahu semua bahwa pilar ekonomi ini kan 3. Pilar ekonomi ini ada 3. Yang pertama itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ini sebagai andalan untuk pilar ekonomi. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya sama-sama kita ketahui, BUMN banyak yang terseok-seok, bahkan jadi ATM bagi partai-partai politik. Ya, jadi sehingga pendapatan dari BUMN itu juga tidak maksimal. Sekarang minyak lagi turun, minyak dunia, tapi di dalam negeri minyak masih tetap mahal. Jadi siapa yang menikmatinya? Itu nanti ya namanya Pertamina itu kadang-kadang ya kalaupun untung hanya sedikit. Ya. Jadi seharusnya BUMN ini adalah pilar ekonomi yang paling utama karena dia ada yang sifatnya monopoli, ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh lembaga lain. Nah, kemudian pilar kedua adalah lembaga swasta atau perusahaan swasta. Nah, yang terakhir pilar ekonomi itu adalah koperasi. Kalau kita tentu namanya BMT atau koperasi syariah, ya. Jadi inilah sebetulnya kalau koperasi BMT, ya, ini betul-betul pemerintah menggalakkan serius, ya, tidak setengah hati, maka ekonomi kita fundamentalnya akan kuat. Di ekonomi itu kan distribusinya merata. Kalau sekarang kan kekayaan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Jadi ini yang perlu kita lihat. Jadi makanya yang pertama saya kembali lagi ke poin ini. Jadi survei artikel yang terkait dengan isu yang diminati. Jadi, kalau Anda berminat meriset tentang perekonomian setelah COVID-19, apakah Anda melihat aspek zakatnya atau wakaf atau infak, ya. Ini tentu Anda harus melakukan membaca survei artikel-artikel yang terkait dengan itu. Jadi sekarang di Kemendikti banyak riset yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, lakukan evaluasi ringkas gambaran yang ada, penjelasan tentang sumber data dan cara kolektif dan definisi operasional. Jadi kita melakukan evaluasi secara ringkas mengenai gambaran penjelasan termasuk kolektif data dan definisi operasionalnya. Ya. Jadi kalau kita membaca jurnal, maka juga kita lihat penjelasan mengenai bagaimana dia kolektif datanya. Nah, terutama kalau riset kuantitatif, definisi operasionalnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru. Jadi, hingga publikasi terlama, jadi yang terbaru, yang terlama, ya kalau saya cenderung biasanya ya yang terbaru aja. Kalau yang lama-lama di bidang ekonomi biasanya tidak begitu relevan lagi, ya. Jadi kita harus mempunyai membaca jurnal-jurnal publikasi yang terkini, ya. Jadi sehingga kita sudah mempunyai banyak bacaan-bacaan. Jadi sederhananya begini,
orang tidak mungkin bisa menulis kalau dia belum membaca. Nah, inilah tantangan yang dinamis, tantangan yang menarik. Bagaimana kita membudayakan ya membaca. Di zaman digital sekarang ini biasanya membaca ini yang merupakan tantangan tersendiri ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa orang yang bisa menulis adalah orang yang sudah banyak membaca. Kalau kita membaca tulisan seseorang, ya, nah itu macam-macam tulisannya. Ada yang tulisannya lurus-lurus saja, ada tulisannya sudah banyak variasinya. Jadi dari hasil tulisan-tulisan itu kita bisa menilai siapa orang itu. Jadi makanya Anda kalau melakukan penelitian, mau menulis, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus banyak membaca. Ya, kemudian kita masuk ke manfaat literatur review. Slide berikutnya, manfaat literatur review. Jadi melakukan identifikasi kesenjangan, ya, atau gap research. Nah, biasanya Anda kemarin dibahas itu. Jadi bagaimana membuat latar belakang. Jadi latar belakang itu bisa dibuat dari gap research. Ya. Apa itu gap research? Jadi perbedaan riset si A dengan riset si B. Jadi tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang bank syariah. Itu sudah diriset oleh Bank Indonesia. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap bunga, itu sudah diriset. Ya. Tapi ada juga riset-riset setelah itu dilakukan oleh orang lain, itu hasilnya berbeda. Di BI membuat riset dulu bahwa masyarakat ya kalau untuk tentang bunga bank itu sepakat dia mengatakan haram. Ya. Tapi anehnya mereka juga tidak mau pindah ke bank syariah. Ya. Jadi ini makanya kita membaca literatur review ini itu dapat kita melihat nanti kita bisa mengidentifikasikan ya current isu, kemudian gap research. Jadi latar belakang itu biasanya dua, ya, bisa berdasarkan current isu, bisa berdasarkan gap research. Ya. Ini biasanya yang bab 1 yang tersulit itu. Jadi bagaimana Anda membidik latar belakang itu. Jadi sehingga riset Anda itu penting. Karena dalam metodologi bahwa kalau tidak ada masalah, tidak ada isu, nggak usah riset. Riset dilakukan kalau ada masalah, ada isu. Ya. Nah, jadi mengangkat isu ini yang merupakan tantangan tersendiri kalau kita bikin proposal, terutamanya bab 1 latar belakang. Ya. Baik, yang berikutnya hindari pembuatan ulang. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan riset, jadi pekerjaan itu hindari pekerjaan yang berulang. Jadi kalau Anda setelah membaca jurnal, maka sebaiknya jurnal itu Anda buat resumenya, ringkasannya. Jadi paling tidak buat yang penting-pentingnya. Jadi apa judulnya, metodologinya, kemudian variabelnya dan hasilnya apa. Jadi sehingga apa yang sudah kita baca itu kita sudah buat ringkasannya. Kemudian yang ketiga, identifikasi metode yang pernah dilakukan dan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi kita melihat metode-metode yang sama dengan riset yang akan kita lakukan. Jadi kita melakukan riset, makanya harus membaca dulu hasil-hasil riset orang sebelumnya. Jadi kita lihat bagaimana dia membuat metodenya, ya. Jadi kita bandingkan dengan metode yang kita buat. Ya.
Kemudian meneruskan penelitian sebelumnya yang telah tercapai, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat dibangun di atas platform pengetahuan atau ide yang sudah ada. Jadi kita boleh saja melakukan riset berdasarkan hasil riset terdahulu. Ya, bukan tidak boleh. Jadi riset terdahulu mungkin dia melakukan survei tentang marketing mix. Mungkin karena masih memakai teori lama, marketing mix-nya baru 4M-nya. Sekarang kan 4P-nya, ya. Produk, price, kemudian apa namanya, distribusi place, ya, 4P. Sekarang bukan 4P lagi, ada yang mengatakan 7P, bahkan ada yang 12P. Ini berarti kan kalau riset-riset sebelumnya baru membahas marketing mix, baru 4P, nah, Anda bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Kemudian mendapatkan informasi penelitian sebelumnya, ya, di riset yang sama. Jadi kita sangat dianjurkan melihat topik-topik yang sama. Jadi nanti kita juga akan membandingkan hasil riset kita, mungkin ada yang sama dengan si A, ada yang berlawanan dengan si B. Kalau riset kuantitatif mungkin ada nanti ada yang sama, ada yang kontra. Jadi itu jadi sehingga kita sudah dapat apa namanya gambaran bahwa riset itu ada yang memang kontra, ada yang sama hasilnya. Kemudian slide berikutnya bagaimana mencari sumber literatur. Ini ada artikel, tesis, disertasi, jurnal, ya, majalah, pamflet, clipping, abstrak hasil penelitian, atau proceeding, ya, atau di web, ya, di web tertentu. Ya, bisa di web OJK, di web Departemen Keuangan, ya. Ini kan tergantung dari topik yang mau kita cari. Ya, ini adalah cara-cara mencari sumber literatur. Ya. Nah, kemudian di sini ada link jurnal yang saya tampilkan, ya. Ini Anda bisa download di sini macam-macam jurnal. Ini ada yang jurnalnya ini internasional, ya. Jadi Anda umpamanya tentang wakaf. Jadi Anda ketik wakaf, itu akan muncul jurnal-jurnal yang sama, yang berkaitan dengan wakaf. Jadi yang paling gampang sekarang mencari literatur review itu dari jurnal. Ya. Jadi itu lebih mudah, ya, melalui akses internet. Kemudian untuk jurnal ini ada dua kategori, ya. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kalau jurnal nasional itu namanya Sinta. Itu ada di halaman berikutnya, di next halamannya. Next lagi. Ini Sinta ini adalah jurnal nasional yang dikelola oleh Dikti. Jadi Anda bisa mengakses dan mencari jurnal-jurnal yang sama topiknya dengan riset Anda. Ya. Jadi jurnal paling tidak nasional dan ada juga yang berskala internasional. Jadi kalau link sebelumnya tadi adalah link jurnal internasional. Ya. Untuk pasca saya berharap referensinya jangan hanya referensi nasional. Jadi ada kombinasi dengan jurnal-jurnal internasional. Ya, dilanjut ininya. Ya, Sintanya. Ini contoh-contoh, ya, jurnal internasional. Jadi jurnal ini diindeks. Jadi jurnal-jurnal yang berkualitas itu diindeks oleh lembaga pengindeks. Di lembaga pengindeks ini ada yang namanya
Thomson, ya, Progress, ada yang namanya Sierra, ya, Romeo. Ini adalah nama-nama lembaga yang memang dia mengindeks jurnal-jurnal internasional. Masuk yang paling populer itu adalah Scopus, ya. Dia EBSCO, ya. Ini adalah lembaga-lembaga pengindeks internasional. Ya. Jadi artinya sebuah jurnal kalau masuk ke indeks internasional, berarti jurnal itu sudah berkualitas. Ya, jadi sebagai simbol bahwa jurnal itu berkualitas. Anda nanti juga diharapkan jurnal-jurnal pendukungnya juga jurnal internasional. Jadi jangan hanya jurnal nasional aja. Ya. Tapi namun demikian, saya juga menyarankan, akan mungkin mewajibkan, kalau Anda membuat riset, maka pakai juga jurnal-jurnal yang dibuat oleh dosen kita. Di Ahmad Dahlan Anda punya jurnal liquidity dan IJA. Ya. Ini jurnal liquidity, itu adalah jurnal hasil karya dari dosen-dosen kita. Jadi logikanya begini, kalau suatu jurnal banyak dibaca orang, banyak dikutip orang, itu adalah indikasi jurnalnya berkualitas. Jadi saya selalu mengimbau kepada mahasiswa yang sedang bikin skripsi, bikin tesis, kalau Anda membuat referensi jurnal, maka ambil juga jurnal yang milik Ahmad Dahlan, di liquidity dan IJA tadi. Ini dampaknya apa? Kalau jurnal suatu lembaga banyak dikutip orang, banyak diindeks orang, maka jurnalnya akan naik ratingnya. Dan prodinya juga akan naik ratingnya, akreditasinya. Jadi ini dampaknya seperti itu. Dan juga berlaku sebaliknya, kalau jurnal itu tidak banyak yang mengindeks, tidak banyak yang mengutip, tidak banyak yang menjadikan nilai akreditasinya. Jadi oleh sebab itu, kepada mahasiswa, ya, Ahmad Dahlan, khususnya ke mahasiswa pasca, kalau Anda membuat riset, maka dipakai juga referensinya dari karya-karya dosen kita. Ya, Anda bisa lihat di liquidity, ya, itu adalah jurnal ITB Ahmad Dahlan, lagi IJA. Ya. Ini logikanya begini, kalau kita, mahasiswa kita mengutip jurnal-jurnal dosen lain, jurnal-jurnal kampus lain, maka yang maju kampus lain itu. Ini logika berpikirnya begitu. Maka saya, kalau bimbingan saya itu saya wajibkan minimal dia menjadikan jurnal internal itu minimal tiga referensi. Jadi saya buat 3 kelompok jurnal ini. Jurnal internal adalah jurnal Ahmad Dahlan, jurnal nasional, jurnal yang ada di Sedikti yang dikenal dengan Sinta, Science Index. Ya. Ini milik Dikti, jadi jurnal nasional. Kemudian jurnal internasional, ya. Jurnal internasional itu banyak sekali, tapi pilih yang sudah terindeks oleh lembaga pengindeks. Ya. Ada juga jurnal internasional, tapi jurnal tepu-tepu. Nah, itu Anda jangan terjebak nanti. Ya. Jadi ada juga yang begitu. Kemudian lanjut ke berikutnya, Sci-Hub. Jadi Sci-Hub ini adalah kode rahasia. Jadi jurnal-jurnal ini banyak yang berbayar. Sebetulnya banyak para pakar itu tidak setuju adanya jurnal yang terindeks.
Jadi kalau jurnal yang sudah bagus, kalau kita ingin tulisan kita atau riset kita di jurnal itu, kita bayar itu. Penulisnya harus bayar. Dan nanti kalau ada orang lain mau mendownload jurnal-jurnal itu juga bayar, tapi bayarnya ke lembaga tadi. Jadi ini kadang-kadang sebagian pakar berpendapat bahwa jurnal yang terindeks itu, apalagi yang berbayar itu, apalagi yang bayarnya mahal, itu banyak yang tidak setuju. Logikanya begini, yang riset kita, hasil riset kita laporkan ke dia, kita harus bayar. Nanti kalau ada masyarakat lain yang ingin mengambil, mendownload jurnal itu juga bayar. Ini kan logika akademiknya di mana? Gitu. Jadi makanya sebagian pakar tidak sepakat adanya jurnal terindeks itu. Jadi apa namanya ya dalam tanda petik orang itu kata mutlak. Jadi sebagai dosen ya di pangkat paling bawah itu tenaga pengajar. Yang kedua pangkatnya asisten ahli. Yang ketiga lektor. Yang keempat lektor kepala. Yang terakhir baru guru besar. Kayak di angkatan ya, di kepolisian, tentara, itu ada level-levelnya. Nah, jadi kalau ada dosen yang ingin naik pangkat dari lektor ke lektor kepala, itu dia harus punya jurnal internasional. Itu biasanya bayarnya jurnal internasional itu bervariasi. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Jadi penulisnya harus ke jurnalnya itu. Nanti yang mengelola jurnal itu juga begitu. Kalau ada masyarakat yang ingin mendownload, bayar lagi. Ya. Oleh sebab itu ada yang namanya Sci-Hub. Jadi kalau Sci-Hub ini Anda nggak usah bayar nanti. Dia Anda buka link jurnal yang akan Anda download. Ya ini apa namanya? Nanti Anda praktekkan setelah ini. Jadi Anda ketik aja Sci-Hub. Itu akan muncul gambar ada burung elang bawa kunci. Ini kan simbol pembuka ya. Nah, kalau sudah Anda masuk ke situs ini, copy link jurnal yang akan di-download. Copy linknya, masukkan ke sini nanti. Yang ada gambar pensilnya ini. Ini ada linknya. Kalau sudah Anda copy ke sini, tinggal open. Maka jurnal berbayar itu bisa gratis. Ya, Anda nggak usah bayar. Ya. Kalau bayar mahal juga. Gitu kan. Jadi, contohnya ini Elsevier ini yang di bawah ini itu jurnal berbayar itu. Dan banyak jurnal yang berbayar. Ya. Jadi ada caranya bagaimana mendownload jurnal agar gratis. Ya. Dia pakai Sci-Hub ini. Ya. Di Sci-Hub ini nanti harus Anda coba nanti ya, apa namanya dalam mencari literatur review. Kemudian yang berikutnya kerangka pikir. Ya, jadi kerangka pikir ini hasil akhir dari kita membaca literatur review, membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal. Ya. Jadi dari hasil bacaan itu maka akan muncullah pemikiran-pemikiran kita bagaimana riset yang akan ini contohnya aja adalah tentang BMT. Sebelum dapat adanya training, ya,
kita ingin bereksperimen, ya. Dan setelah diberikan training, kita survei meningkat atau enggak. Kita riset lagi, dia buat hipotesa. Jadi, hipotesa ini kan dugaan sementara, ya. Di planning, marketing, finance, dan accounting, dan kinerja BMT di Perserikatan Muhammadiyah. Ini bisa menjadikan riset sebetulnya, kalau yang belum punya ide, ya. Jadi anak BMT se Jabodetabek atau BMT se Pulau Jawa. Kemudian di training kita tes dulu kemampuannya, kemampuan dari accountingnya, marketing, pretest. Kemudian setelah kita adakan pretest, kemudian kita berikan training. Setelah training kita tes lagi, namanya. Jadi sehingga kita dapat membuktikan apakah training yang kita berikan itu, ini kerangka pikirnya bisa seperti apa begini, ya. Dan di internet juga, ini permasalahan krisis COVID-19, persaingan desa berubah. Ini kan problem. Ini problem ini yang sulit membidiknya. Setelah tahu masalah, problem, maka kita perlu bagaimana untuk mencarikan solusinya. Apa solusi yang kita tawarkan? Ini ada strategi pemasaran, layanan, harga, ya. Ini dengan adanya strategi harga, marketingnya, dan apakah terdapat pengaruh. Jadi ini hipotesanya, variabelnya, kemudian ada analisis data. Ini kan riset kuantitatif, ya. Jadi ada dua analisis data, uji asumsi klasik, uji regresi, ya. Kemudian baru umpan baliknya. Ini contoh kerangka pikir. Jadi, sehingga riset kita itu punya landasan teorinya. Teorinya teori marketing mix. Jadi ada pemasaran, ada layanan, ada harga, ada promosi. Jadi termasuk teori bisa dipakai teori marketing, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, bagaimana membuat variabel. Sekarang itu gimana caranya? Mana yang variabel independen, mana yang moderating. Ini adalah variabel pengaruhi variabel, ya. Variabel yang dipengaruhi variabel dependen. Kemudian ada lagi yang namanya variabel moderating. Ini adalah variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah variabel independen atau dependen. Jadi dia moderat. Jadi fungsinya bisa pengaruh, bisa juga memperlemah pengaruh.
Contohnya begini, produk, ya, ada harga, ada kualitas. Katakanlah menurut Anda dan juga menurut saya, produk dari BMW, mobil BMW, ya, saya pikir ya kita yakin bahwa produknya berkualitas. BMW atau mungkin Mercedes, ya, itu jelas pasti produknya berkualitas. Pelayan mana? Saya ya kita juga percaya servisnya juga bagus, servis kualitinya. Ya, servis terhadap pelanggan juga bagus. Tapi kenapa kita nggak beli BMW atau Mercedes? Karena harga. Jadi harga bisa sebagai moderating di sini. Ya, dengan harganya tinggi, maka kita tidak jadi membelinya. Ini adalah contoh sebuah variable moderating yang bisa memperlemah pengaruhnya. Jadi ada juga variable moderating yang nanti itu sifatnya bisa memperkuat pengaruh. Jadi makanya dalam membuat variabel kita sudah harus bisa menentukan mana yang variabel moderating, mana yang variabel independen, mana yang independen. Bagaimana caranya? Ya, cara harus baca buku, baca hasil penelitian. Nggak baca buku gimana? Nggak baca hasil penelitian gimana? Nggak bisa. Ya, gampang aja, kan? Biasanya yang jadi masalah di sini membaca buku dan membaca hasil penelitian. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa orang yang bisa menulis karena dia sudah banyak membaca. Nggak mungkin dia bisa menulis tapi dia nggak pernah baca. Ya. Pasti tulisannya nggak berkualitas. Ya. Dan hasil penelitian, Anda harus mendeskripsikan teori-teori. Dia ada teori, ada teori marketing, ada yang namanya AIDAS kalau dalam marketing. Dalam manajemen ada agency teori, ada stakeholder teori. Ya. Dalam kekuasaan ada yang namanya mafia teori, itu juga ada, ya. Manajemen mafia itu juga ada. Dalam adalah politik itu juga ada teori-teorinya. Ya. Dalam politik itu yang paling dikenal kan itu tidak ada yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Ada hanya kepentingan abadi. Hari ini kita berteman, ya, karena politik. Besok kita bisa berantem, bermusuhan karena politik. Jadi politik itu, ya itulah politik. Jadi dia tidak ada yang abadi, ya, teman nggak ada yang abadi, lawan juga tidak ada yang abadi. Jadi ada teorinya. Jadi hanya di sini ya kita baca. Kalau Anda mau membahas tentang masalah kekuasaan, ya, jangan baca tentang teori politik itu. Kemudian yang berikutnya analisis kritis. Jadi buku penelitian itu Anda harus kritisi, ya. Anda harus analisis secara kritis. Ya. Jadi nggak hanya sekedar dibaca aja, jadi dianalisa, ya dikritisi. Ya, ya kenapa kok logikanya begini? Untuk perbankan syariah. Perbankan syariah kita selalu membuat tulisan dalam Indonesia negara atas, ya, kemudian penduduknya terbanyak. Tapi bank Islamnya, bank syariahnya tidak jalan-jalan, ya, jalan di tempat. Ya. Jadi ya kita harus mengkritis ini. Apa persoalannya? Sekarang pertanyaannya, ya,
sekarang bank syariah itu kan mengandalkan bagi hasil. Ya. Kalau murni bagi hasil, apakah kita siap nggak semua? Nasabah siap nggak? Masyarakat siap nggak kalau pembiayaan itu bagi hasil? Anda lah sekarang punya usaha, kemudian ya pembiayaan oleh bank syariah dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil, kalau untungnya besar, kan bagi hasilnya kan juga besar. Kalau perusahaan Anda untungnya semakin besar, maka bank yang membiayai juga akan dapat bagi hasil lebih besar lagi. Pertanyaan saya, Anda sebagai masyarakat, sebagai nasabah, kira-kira rela nggak? Ya, Anda membagi, ya, bagi hasilnya ke bank syariah lebih besar lagi. Karena untung perusahaan Anda makin besar. Ini juga belum siap nasabahnya. Nasabah akan bandingkan dengan bank konvensional. Loh, kok di bank konvensional kok nggak segitu? Itu mahal tau. Nah, begitu juga kalau rugi. Nah, kalau rugi bangkrut, banknya mau nggak berbagi rugi? Kan nggak mau kan? Nanti minta jaminan segala macam. Ya. Jadi ini kita kritisi itu. Kemudian analisis komparatif. Jadi kita bandingkan. Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi ya sebelum COVID-19, setelah COVID-19, ya. Jadi kita compare. Ya. Jadi compare ini bisa berdasarkan waktu, bisa juga berdasarkan lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Ya. Dan yang terakhir kita lakukan sintesa ya, kesimpulan teori. Jadi kita sintesa, kita uraikan ya. Inilah langkah-langkah untuk menentukan bagaimana kita membentuk variabel itu. Jadi nggak mudah untuk membuat sebuah variabel. Jadi intinya hanya satu, Anda wajib membaca. Jadi Anda harus membaca. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke slide yang berikutnya tentang pengutipan. Ya, kebanyakan kita itu mengabaikan sistem pengutipan. Jadi pengutipan atau sitasi itu kalau dengan kebanyakan kita manual ya. Jadi kita bikin di bab 1, kita kutip punya siapa, nanti tulis di bawahnya di daftar pustaka. Ya. Jadi, itu namanya secara manual. Ya. Jadi pengutipan jurnal-jurnal yang berkelas, karena jurnal internasional. Jadi jurnal internasional itu dia, kalau kita mengirim naskah, dia lihat dulu, naskahnya sudah dikutip secara standar atau belum? Naskahnya sudah dibuat nggak secara standar internasional? Kalau belum, itu akan ditolak. Jadi salah satu sistem pengutipan itu namanya Mendeley. Ya, jadi Mendeley ini nama software. Ya. Ini nama software, jadi bagaimana kita mengutip, ya. Jadi, itu ada semuanya. Cuman sayang, saya belum punya video yang saya buat sendiri. Ini ada link video tutorial di bawah ini. Silakan Anda simak nanti. Ya. Jadi Anda simak videonya bagaimana cara mengutip dengan menggunakan Mendeley. Ya. Sebetulnya saya juga ingin membuat video tutorial untuk keperluan kita, tapi ini sampai sekarang belum jadi. Jadi sehingga sementara saya berikan dulu link dari benar gampang dengan Mendeley ini gampang sekali kita mencari. Kita ketik aja keywordnya itu akan muncul jurnal-jurnal internasional nasional yang kita inginkan.
Jadi sangat gampang sekali. Ya. Jadi saya mewajibkan Anda untuk mendownload softwarenya gratis ya, softwarenya gratis. Silakan Anda download. Bagaimana penggunaannya, bagaimana menggunakannya, Anda masuk ke link yang di bawah ini. Ya. Ini ada link YouTube-nya. Ya. Jadi karena link YouTube saya praktis, ya. Karena kalau kalau saya ini kan dari sekarang juga itu terlalu banyak materinya, jadi ada yang saya, ya. Jadi Anda diwajibkan ya untuk mendownload software Mendeley. Ya. Kemudian yang penting dalam literatur review, ya, agar perkuliahan ini bisa lebih kuat pengayaannya, apalagi kita kuliahnya jarak jauh ya, jadi banyak pakai bahasa batin kan. Jadi sehingga saya akan coba ya memberikan arahan agar tugas-tugas ini nanti juga bermanfaat bagi riset Anda nanti. Jadi kalau Anda buat tesis nanti, ini adalah cikal bakalnya. Makanya saya berharap proposal yang kemarin yang ditugaskan oleh Pak Saiful itu adalah calon penelitian untuk tesis Anda. Itu adalah calon. Jadi sehingga kita tidak mengerjakan yang berulang-ulang. Ya. Jadi Anda diminta melakukan kolektif jurnal minimal 25. Ya, topik yang sama sesuai rencana riset. Jadi rencana riset Anda apa? Jadi Anda berharap sesuai dengan bab 1 yang sudah Anda buat kemarin. Jadi Anda carilah jurnal yang sama, minimal ya. Jadi kalau minimal kan boleh maksimal. Boleh nggak 50 jurnal, Pak? Bagus, alhamdulillah. Kan? Jadi minimal untuk level S2 ini topik yang sama. Jadi jurnal internal pemodalan, ya itu jurnal liquidity dan IJA itu minimal 3 dosen. Dalam rangka meningkatkan akreditasi jurnal kita, dalam rangka meningkatkan tulisan dosen yang prodinya juga akan cepat juga naik levelnya. Ya. Jadi makanya untuk jurnal yang pertama ini, jurnal internal itu minimal 3 dosen untuk referensi. Dan jurnal Sinta yang tadi ya, nanti webnya, alamannya Anda lihat di Sinta Dikti. Kemudian jurnal internasional. Jadi jurnal internasional tadi ada linknya. Kalau jurnalnya berbayar, nggak usah bayar. Anda pakai yang Sci-Hub tadi ya. Jadi Anda beri tugas 25 jurnal topik yang sama mengenai riset Anda. Ini sangat bermanfaat nanti waktu Anda membuat bab 2 di tesis. Sangat bermanfaat nanti waktu Anda membahas bab 4, jadi Anda sudah punya riset-riset dahulu. Ya. Kemudian jurnal-jurnal yang Anda download, yang di-download itu Anda telaah, Anda review. Ya. Di jurnal yang 25 tadi, itu Anda buatkan nanti ringkasannya. Ada autornya siapa, judulnya apa, variabelnya apa, metodologi yang dia pakai apa, dan yang tidak kalah penting, hasil risetnya apa. Ini tugas Anda ya. Jadi tugas Anda mereview jurnal minimal 25 jurnal. Setelah Anda download jurnal sebanyak 25 jurnal,
kemudian Anda review, Anda telaah. Hasil telaahnya minimal dalam bentuk tabel-tabel yang ada di sini. Ya. Jadi siapa autornya, judulnya, variabelnya, metodologi penelitiannya apa, dan hasil penelitiannya. Jadi itu tugas Anda yang pertama. Yang kedua ya, jadi review. Yang ketiga, Anda ditugaskan membuat kerangka pikir. Di kerangka pikir ya tentu sesuai dengan topik penelitian yang Anda buat. Ya, jadi buatkanlah kerangka pikirnya. Jadi jadi sehingga jelas nanti bab 1 Anda dengan bab 2 itu sudah connect. Ya. Jadi kita membahas metodologi ini tidak terlalu detail ya, karena maklum jarak jauh. Tapi saya mencoba outputnya itu harus bisa membantu, memudahkan Anda bikin tesis. Ya. Jadi itu yang target yang kami capai ya. Maka dengan demikian ya Anda memang diberi tugas. Ya. Dan tugas ini ya demi kemajuan atau demi untuk mendukung riset Anda nanti. Dia Anda harus punya folder atau kalau perlu punya flash disk tersendiri yang khusus untuk tesis umpama ya. Jadi sudah ada folder-foldernya. Ini adalah folder buku. Jadi sekarang kan banyak buku referensinya digital. Jadi Anda punya satu folder buku-buku tentang topik riset Anda. Satu folder mengenai jurnal nasional, satu folder mengenai jurnal internasional. Ya, jadi sehingga jurnal, buku, artikel itu sudah Anda manage dengan baik. Ya, jangan nanti download kemudian nggak tahu nasib di mana. Download cuma nggak tahu. Udah download aja dulu. Begitu Anda butuh nanti nyarinya susah. Makanya dari awal file yang di-download itu dimasukkan ke folder sesuaikan dengan topiknya. Dia ada riset mengenai wakaf, Anda punya folder wakaf. Ada riset mengenai marketing, dia ada folder yang jurnalnya jurnal marketing semua. Jadi sudah ada spesialisasinya. Jadi, itu tugas Anda yang saya berikan ya. Tugas ini makin cepat makin baik. Ya. Jadi makin cepat makin baik. Mungkin saya beri waktunya kalau bisa ini ya malam nanti tugasnya sudah jadi. Jurnal sudah jadi, reviewnya sudah jadi, dan kerangka pikirnya sudah jadi. Kalau terlalu cepat nanti malam, 1 hari lah ya, diberi waktu. Ya. Ini apa? Ini karena mumpung lagi hangat-hangatnya. Jadi kalau sudah nunggu 1, 2, 3 hari, lupa lagi nanti. Jadi mumpung lagi hangat-hangatnya, maka untuk materi kuliah sesi ini saya wajibkan untuk jurnal, 25 jurnal, dan hasil telaahan, ya, hasil telaahan dari review jurnal itu, dan kerangka pikir. Itu nanti Anda buatkan dalam satu folder, kemudian di-run, dikirim ke email. Ya, jangan dikirim satu-satu. Kalau hanya di folder, di email kan dia kebuka dia. Kalau satu orang 25 jurnal yang harus saya download satu-satu, ini kan teraniaya saya nanti gitu ya. Jadi
satu orang bisa habis waktu 20 menit untuk mendownload masing-masing satu jurnal, kan? Pada mahasiswanya 32, saya mahasiswanya, kan? Berarti 32 kali 20 menit. Ya, ya namanya itu penganiayaan, ya, jadi nggak boleh. Ya. Dia masukkan ke folder dan dirak. Sesi berakhir, saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan kalau ada pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Amrizal. Saya mau Lina. Ini kan tugasnya di dalam buat satu folder, dikirim ke email. Boleh aku minta email Bapak? Oh ya, nanti di grup nanti saya share ya emailnya. Baik Pak, terima kasih. Tapi Pak, kalau seumpamanya nanti malam belum jadi, jurnalnya bagaimana Pak? Tapi Bapak mau kasih kesenggangan waktu. Ya, minggu depan. Banyak yang ibu rumah tangga Pak. Ya, semuanya kita kan kompromi aja. Jadi maksud saya kalau makin jurnal Pak. kalau umpamanya hangat-hangat itu lebih enak, gitu kan? Ya kita sepakati aja. Minggu depan juga boleh, paling telatnya begitu ya. Jadi sebelum kuliah. Ya. Mohon maaf Pak, minggu depan kita udah libur tanggal 16. Kok udah libur Lebaran? Iya, mulai tanggal 16, pokoknya 3 minggu ke depan. Oh. Jadi kalau memang minggu depan udah libur, berarti tanggal 15 sudah. Jadi kalau habis libur nanti itu ini nanti akan basi nanti, gitu kan? Dia nggak hangat lagi. Jadi kalau ini tanggal dikumpulkan tanggal 16, walaupun tanggal 16 kita nggak kuliah. Jadi tanggal 16 besok udah libur nih, Din. Ya, halo? Iya, Pak. Ya, libur. Nah, udah libur. Iya, Pak. Ya. Jadi nggak apa-apa kita libur, tapi saya lebih cenderung tugas tetap dikumpulkan, gitu kan? Oke, Pak. Iya, Pak. Siap. Nah, karena dikhawatirkan kalau sudah habis Lebaran nanti, ya karena kebanyakan kue Lebaran lupa nanti. Ya, pasti kalau udah Lebaran tuh, apalagi ada ibu-ibu ya, udah bikin kue Lebaran, apa udah nggak sempat lagi. Jadi mungkin tetap dikumpulkan paling lama tanggal 16 ya, biar lebih fresh ya. Iya, Pak. Baik. Oh ya, Pak. Ini tugasnya digabung sama yang bab 1 kemarin, apa yang ininya aja, mulai yang dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Hanya jurnalnya aja. Yang ini aja, yang ini aja. Oh gitu. Jadi kalau yang bab 1 tapi saya kan berharap tugas yang kemarin bab 1 itu memang cikal bakal untuk jadi tesis Anda. Baik. Jadi, harapannya begitu. Nah, ya. Assalamualaikum Bapak, saya mau nanya yang poin 3 yang membuat kerangka pikir, saya belum jelas Pak. Kerangka pikir. Dia namanya kan kerangka berpikir. Dia yang menjadi desain. Itu kan, jadi macam-macam style membuat kerangka pikir ya. Jadi style yang pertama ini lebih kepada riset eksperimen. Ya kan macam-macam jenis riset ini kan juga macam-macam. Ya. Jadi sangat tergantung dari riset yang akan kita buat. Ya. Jadi di sini yang jelas ya tergambar teorinya mau mengarah ke teori apa.
Jadi kalau dari kerangka pikir itu bisa terlihat, oh ini karena kita melihat kalau rencana riset dari mahasiswa teknik arsitek bangunan. Jadi walaupun kita tidak mengerti tentang teknik bangunan, tapi kita bisa bisa memahami kira-kira oh ini riset apa ini gitu kan. Jadi paling tidak ya kita tahu kerangka dasar. Jadi makanya namanya kan kerangka berpikir. Jadi contohkan di contoh yang pertama ya, yang BMT. Di BMT ini kan teorinya bisa masuk tentang kinerja. Ya. Jadi, berarti kita berpikirnya tentang kinerja nih. Jadi kinerja BMT. Jadi kinerja BMT ini ya bagaimana bisa meningkat. Apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Jadi kita dulu kemarin nih, BMT nggak maju-maju. Ya mungkin SDM-nya nggak ada yang berkualitas. Sebenarnya udah digital, dia masih door to door, ya masih berarti udah nggak zaman kan. Jadi kita lihat apa yang menjadi kendala-kendala dari BMT ini. Kalau BMT sekarang kan seharusnya BMT yang digital, BMT yang trendy, BMT yang tidak zaman bahela lagi lah kalau istilah anak sekarang ya. Jadi harus bisa mengakomodir style mereka. Inilah yang harus dijadikan. Maka perlu training marketing, training finance, training accounting. Nah, jadi dengan diadakan training-training ini, tentu kita berharap nanti ada kenaikan dari yang tadinya marketingnya dari mulut ke mulut, ya sekarang sudah digital, sudah ada di WA group, di Facebook, di Instagram, pokoknya sudah inilah ya. Kemudian ya keuangannya, finance. Kalau dulu finance-nya masih amburadul, ya nggak jelas keuangannya, nggak ada penataan. Dan accounting-nya, kalau dulu accounting-nya manual, kan pakai buku besar yang manual gitu ya. Kalau sekarang udah canggih, accounting-nya online. Ya. Sekarang banyak software yang online tentunya, berbasis online. Dia bisa entry jurnalnya di handphone aja. Ya, jadi sehingga BMT-nya sudah merupakan BMT yang diupdate, ya, di-upgrade, jadi sehingga sudah milenial BMT-nya. Jadi sehingga nanti diharapkan ya ini bisa kerangka berpikir untuk riset-riset yang sifatnya eksperimen. Jadi kita eksperimen, kita uji coba BMT sebelum dilakukan training. Kita ukur dulu kinerjanya. Nanti kita beri training. Setelah diberi training, kita ukur lagi kinerjanya. Jadi sehingga ini ini salah satu contoh dari bagaimana membuat kerangka pikir itu. Jadi didukung oleh teori-teori, literatur sebelumnya. Ya. Jadi kalau sekarang ini kan dengan COVID-19 ini mungkin akan banyak teori-teori yang selama ini dipakai nggak terpakai lagi. Ya. Dan ini sudah sebelum COVID sebetulnya sudah berjalan juga. Jadi kayak jualan makanan nggak harus lagi punya tempat sekarang. Ya, punya restoran nggak harus punya tempat restoran, di rumah aja restorannya bisa. Kan ada GoFood sekarang kan, itu banyak. Jadi banyak itu contoh kerangka berpikir itu kan yang menjadi fondasi dasar dari teori-teori yang akan kita bangun. Ya. Itu kerangka berpikir ya.
Silakan kalau masih ada yang kurang jelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nata Pak saya Pak. Terkait yang kerangka berpikir tadi Pak, sebelumnya kita waktu sama Pak Saiful ada istilah theoretical framework. Apakah sama seperti itu atau tidak Pak? Ya sama, jadi theoretical framework, kerangka pemikiran itu ya sami mawon lah gitu kan. Oh iya, makasih Pak. Ya, Konfirmasi aja. Ya, jadi sama. Ya. Ya sebetulnya kalau materi-materi dari Pak Saiful itu sudah 80% itu materinya sudah ada. Nah, tinggal sekarang saya hanya penajamannya aja. Jadi bagaimana lebih lebih operasional gitu kan. Sebelumnya sudah disinggung juga tentang kerangka pikir ya. Sekarang kita operasionalkan, kita realkan ya. Jadi Anda buat kerangka pikirnya. Ya, ini ya diharapkan ya sesuai dengan risetnya gitu kan. Ya, itu kira-kira ya. Jadi kerangka pikir ini nggak kaku ya, jadi nggak harus ini. Jadi silakan Anda desain, tapi kan bisa Anda jelaskan pola berpikir Anda gimana. Dan ini kan makanya namanya kan kerangka pikir ya, theoretical framework. Ya. Ini kan teori-teori, jadi jangan kerangka berpikir tapi tidak ada dukungan teori, nggak bisa. Ya, kita mau jualan online, ya. Dan di mana tempatnya, gunung sana, tempatnya dibikin pabriknya jauh-jauh di gunung. Ya, biaya transportasinya udah mahal gitu kan. Bahan bakunya di mana? Bahan bakunya ada di tempat yang bukit sebelahnya lagi, ya, jauh-jauh. Ya itu nggak bisa, nggak masuk secara teorikalnya. Jadi pabriknya di sana, bahan bakunya di sono, dan marketingnya juga konvensional. Katanya mau menghadapi era digital. Ini kan kerangka berpikirnya nggak connect. Jadi boleh namanya kerangka berpikir dukung teori-teori. Ya. Nah, sekarang teori digital, ya, era digital 0.0 itu semuanya serba mungkin. Di Jepang sekarang di bank itu hanya 2 orang pegawai di sebuah bank itu. Yang lainnya apa? Ya, robot semua. Di hotel juga begitu. Di Jepang itu, Jepang ini karena dia katanya, memang saya belum pernah ke Jepang. Di sana itu ya itu sudah banyak kekurangan orang. Karena Jepang ini kan dia dari aspek usianya lebih banyak warganya itu yang lanjut usia. Dia yang anak-anak, remaja itu jarang. Karena Jepang ini malas bikin anak. Kan? Jadi dia nggak mau beranak, itu malas, ribet. Kan? Dia maunya kerja. Kan? Kerja. Jadi robot. Kan? Dia di sana tuh ya, di hotel tuh yang orang, itu yang SDM itu yang 3 orang, 4 orang. Yang lainnya robot semua. Ya. Customer service di depan itu ya robot. Dia ada orang manusia digital gitu kan. Dimana mengajar. Nanti mungkin mengajar dosen, saya mengajar nanti di kelas, di kampus, di kelas. Tapi sudah diprogram aja nanti. Jadi yang tampil di depan itu ya bayangan saya. Yang sudah diprogram, saya biasanya pakai baju apa, nanti difoto pakai baju itu. Jadi saya masuk kelas di sana itu ya pakai, saya lupa istilahnya itu. Jadi sehingga di sana itu seolah yang berdiri saya. Padahal itu hanya bayangan aja. Dan materi-materinya bisa saya setting dari rumah. Saya ngajar nih di Ahmad Dahlan, tapi saya sendiri fisiknya di rumah. Tapi
bayangan saya di kampus pas meeting. Dia ada gambar saya pakai jas rapi ngajar gitu kan. Dan itu kerangka berpikirnya ya kayak dunia apa namanya digital ya, era digital itu ya banyak dampak-dampaknya nanti. Makanya dikatakan ya orang tidak butuh lagi banyak tenaga kerja. Makanya banyak yang dikhawatirkan kalau semua industri sudah berbasis digital itu boleh. Ini Anda bisa membuat ya riset semacam itu. Yang berpikirnya sudah berpikir ke era big data, ke era digital. Bisa nggak kita membayangkan Gojek sekarang ini? Ya? Kalau kita berpikir 3 tahun dulu ya mungkin nggak mungkin. Masa bisa Gojek begitu, gitu kan? Coba kita akan sekarang lari bebas, merancang, menyusun, tapi harus ada dukungan teorinya. Kalau era digital, pakailah teori-teori yang berkaitan dengan digital. Jadi kalau era digital kan semuanya serba efisien. Kira penjelasannya. Mungkin ada lagi pertanyaannya, silakan. Pak, Aulia mau tanya Pak, Ya. terkait kerangka pemikiran kan ada variabel-variabel dan alat analisa yang akan digunakan. Kalau memang kan pengetahuan kami terbatas Pak tentang alat analisa ini. Kalau memang kedepannya nanti ada perubahan alat analisa dan koreksi-koreksi variabel, apakah memungkinkan Pak? Atau memang dari awal harus sudah fix Pak tentang variabel dan analisa itu? Kita bedakan dulu kalau variabel ya mungkin dari awal itu mulai dari bab 1 sebaiknya variabelnya sudah fix. Makanya di latar belakang kita harus mengangkat isu yang apa namanya yang betul-betul current isu. Jadi kalau Anda kuantitatif, Anda membuat variabelnya itu sudah definitif. Makanya kalau variabelnya memang itu sangat ditentukan oleh apa namanya di awal-awal itu. Tapi ini kan artinya bukan bisa nggak dirubah nanti ya kalau dalam perjalanan ada yang bab satunya juga dirubah lagi kan. Jadi artinya ini kan bukan sesuatu yang saklek ya nggak bisa dirubah. Silakan kalau memang tahu-tahu dalam perjalanan kayaknya variabelnya nggak enak begini, mau ditambah satu lagi biar afdal gitu kan. Ya silakan Anda tambah, tentu latar belakang bab satunya Anda rubah lagi. Nanti bab 2-nya tentu berubah lagi. Mungkin tadinya marketingnya marketing konvensional. Sekarang Anda masukkan variabelnya marketing digital. Nah, tentu harus ada teori-teori mengenai marketing digital di bab 2-nya, di literatur review-nya. Sehingga nyambung ceritanya. Jadi itu mungkin penjelasannya bahwa variabel-variabel itu kalau memang sebaiknya fix. Tapi ternyata dalam perjalanan nanti begitu Anda mengajukan apa namanya, nanti kan ada tahapan seminar proposal dulu. Jadi diharapkan pada waktu seminar proposal itu sudah fix. Karena kalau sudah final seminar proposal, jadi Anda kan sudah extend ke lapangan, riset. Nah, ini diharapkan apa namanya sebelum seminar itu masih bisa dirubah, tapi setelah seminar tentu diharapkan tidak merubah lagi. Jadi kalau merubah setelah seminar nanti tentu apa namanya ya katalah banyak nanti di belakang yang harus dirubah juga. Ya. Jadi kesimpulannya tidak mustahil kalau ada perubahan-perubahan dalam perjalanan. Itu dalam rangka menyusun
proposal. Tapi kalau proposal setelah diseminarkan sudah final, itu setelah itu nggak ada lagi perubahan tentang bab satunya. Karena kalau berubah lagi nanti tentu berubah lagi semuanya. Makanya kalau saya membimbing, saya katakan, kalau judul Anda disuruh robah oleh pembimbing 100 kali pun dirobah, robah aja judulnya. Judul ya. Tapi kalau topik jangan. Rumusan masalah jangan. Kalau judul di cover mau dirobah oleh penguji, oleh ini ya 100 kali dirobah, robah aja nggak apa-apa. Tapi kalau rumusan masalahnya berubah, topiknya berubah, maka bab 2-nya berubah. Ya bab 3-nya juga akan ada penambahan. Bab 4-nya apalagi. Jadi itu makanya kalau dalam sidang skripsi atau sidang tesis mempertahankan di akhir itu, ya Anda harus pertahankan rumusan masalah itu. Anda harus pertahankan topiknya. Ya. Makanya kita membuat variabel itu memang sudah yakin betul punya landasan konsep teori yang sudah valid. Biasanya membuat indikator tuh. Apa indikator? Katakanlah kepuasan nasabah yang menabung, kepuasan nasabah pembiayaan. Apa indikator puas itu apa? Itu yang biasanya agak rumit, itu bukan rumit ya. Jadi yang penelitian itu bagaimana membuat kuesioner itu. Dia kuesioner yang kita buat itu harus bisa mengukur apa yang kita ukur. Kita ingin mengukur, saya tuh juga karena ya terpaksa ya, karena indikatornya nggak kuat, ya memang harus kita batalkan. Ini bukan kita tega nggak tega, tapi ini kan tidak sesuai dengan kaidah ilmiahnya. Nanti dibaca orang kan lucu jadinya. Jadi kalau indikatornya dia ada salah, itu udah salah kayak ujung-ujungnya. Jadi makanya dalam riset ini nanti mungkin materi berikutnya bagaimana membuat kuesioner, bagaimana membuat indikator, terutama untuk riset kuantitatif. Karena riset kuantitatif kekuatannya adalah di kuesioner. Kuesionernya nggak kuat teorinya, itu ya dibatalkan itu. Ya karena dia bicara tentang umpamanya kinerja BNT atau kinerja perbankan. Apa alat ukur kinerja? Apakah hanya bisa keuangan aja? Apalagi standar ukuran yang lain. Nah, ini kan harus ada alat ukur kinerja itu. Ya. Jadi yang didukung oleh teori yang kuat. Karena yang agak simpel mungkin begini, kepuasan kerja lah ya. Kita bekerja puas. Ada indikator-indikatornya. Dan itu ada teori-teori dalam buku, dalam riset. Pertama, kita puas, mungkin salary-nya bagus. Yang kedua, kita puas, mungkin atasannya, hubungan kita dengan atasan bagus. Atasan orangnya enak, ramah, ngayomin, kan. Kemudian kepuasan juga ditentukan oleh teman sekerja. Temannya baik-baik semua, ya. Orangnya ramah-ramah semua. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan itu ya sarana prasarananya. Itu akan menentukan indikator, jadi alat ukur orang itu puas atau enggak. Si A bekerja di kantor, gajinya besar, 2 kali lipat, 3 kali lipat malah kan. Tapi tiap hari diomelin, mau nggak? Pagi begitu datang diomelin dulu kan. Nanti mau siang, nah, dipanggil lagi sama bosnya, diomelin lagi. Padahal kita nggak salah itu. Nah, bosnya kesal aja, melampiaskan kekesalan, dia panggil kita, maki-maki kita kan. Nanti kita mau pulang, dia maki-maki lagi. Anda betah kan nanti kerja di perusahaan kayak gitu? Walaupun gajinya besar, akhirnya kabur juga kita kan. Karena
kita orang puas bekerja itu tidak hanya karena gaji. Ya. Pertama ya gaji, kedua hubungan dengan atasan, hubungan dengan teman-teman sejawat. Jadi indikator inilah yang penting dalam membuat suatu kuesioner kalau risetnya kuantitatif. Makanya variabel yang dibangun itu sudah kuat ininya, fondasinya. Tentang analisa data itu bisa aja berubah. Ya. Jadi, tadinya pakai SPSS, nanti mau pakai Fuse, nanti mau pakai Amos, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk tool analisis data, nanti disesuaikan dengan karakter data kita. SPSS, nggak semuanya baik untuk mengolah data tertentu. Fuse tidak baik untuk mengolah data tertentu. Jadi masing-masing software itu dia punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus tahu karakter data kita dan apa software yang cocok buat analisa data kita. Jadi kalau berkaitan dengan analisa ya. Ya mungkin itu penjelasannya. Jadi apa namanya intinya kalau fix itu alhamdulillah. Tapi kalau memang harus ada berubah, ya perubahan itu masih bisa tentu sebelum apa namanya kita melakukan riset ke lapangan. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, kalau masih ada lagi silakan. Ada yang kurang jelas ya. Kalau enggak, kayaknya cukup ya. Jadi kalau cukup, tadi yang perlu diingat tugas ya. Dan yang paling penting ya, pesan saya begini. Tugas yang diberikan oleh dosen itu kerjakan dengan ikhlas. Rumusnya begitu ya. Jadi kalau ada tugas dari dosen, kerjakan dengan ikhlas. Jadi terutama kalau saya ngajar di mata kuliah yang kuantitatif ya. Karena kalau kuantitatif kan tugasnya harus banyak. Karena penguatan pengainan kan di tugas. Jadi ini juga pesan saya begitu. Kalau ada tugas yang diberikan oleh dosen, maka Anda harus bersyukur. Alhamdulillah ada tugas. Kan? Alhamdulillah tugasnya banyak. Kan? Jadi kenapa begitu? Semakin banyak tugas, semakin apa? Jadi tugas itu kan proses untuk penguatan ilmunya. Jadi tugas yang diberikan oleh dosen bukan suatu hukuman, bukan suatu penganiayaan, kan ya. Ini Pak Mizani menganiaya nih, Bang. Bulan puasa tugasnya 25 jurnal, download, dan baca. Dengan nggak manusiawi, ya. Dia jangan begitu. Jadi apa namanya? Karena tugas ini tujuannya adalah untuk penguatan. Ya. Tidak ada niat dan tujuan kita menyengsarakan mahasiswanya. Kita kasih mahasiswa tugas agar dia sengsara, agar dia merana, itu nggak ada. Ya. Makanya kerjakanlah tugas itu dengan ikhlas. Jadi kalau Anda sudah punya ini nanti, ya tesis Anda nggak usah lagi baca-baca buku-buku yang lain. Mungkin butuh buku 1-2 aja. Di buku sih ya, jadi mungkin 1 atau 5 buku paling banyak sudah cukup. Jadi di jurnal-jurnal ini sudah memadai sebagai referensi. Ya. Jadi Anda nggak usah lagi baca-baca buku yang banyak. Kemudian di bab 4 nanti juga begitu, karena Anda sudah punya riset yang sejenis. Karena di bab 4, hasil riset nanti Anda akan harus bandingkan. Riset Anda hasilnya A. Anda cari nanti riset-riset yang hasilnya A juga mana. Anda kumpulkan, oh ini riset saya dengan riset si A, si B, si C sama. Nanti Anda cari juga dengan riset yang hasilnya kontra dengan riset Anda. Kalau itu namanya riset kuantitatif.
saya berpengaruh, tapi si A ini nggak berpengaruh dia. Sehingga jurnal-jurnal ini juga bekal buat pembahasan di bab 4. Ya. Jadi makanya saya berharap tugas ini Anda manage dengan baik, foldernya disimpan dengan baik, ya, diberi judul. Jadi nanti begitu Anda nanti tesis itu sudah nggak pusing-pusing lagi. Referensi ada, pengutipan Mendeley ada. Ya. Jadi kalau bisa itu tambah lagi satu tugas jadinya nih. Latar belakang Anda yang kemarin, ya kan ada kutipan-kutipan tuh. Coba Anda pakai dengan Mendeley. Ya. Jadi latar belakang kemarin itu Anda lengkapi pengutipan atau citasinya dengan Mendeley. Kenapa saya ini sekali dengan Mendeley? Karena tesis Anda nanti itu kan harus masuk ke jurnal. Output dari tesis Anda harus masuk jurnal. Nah, saya belum tahu, nanti Anda tanya ke Pak Saiful, apakah harus jurnal internasional atau cukup jurnal nasional? Kalau mengacu kepada standar dikti, maka untuk pasca itu harus jurnal internasional. Nah, namun demikian, perguruan tinggi juga diberikan kelonggaran-kelonggaran sesuai dengan kapasitasnya. Makanya saya belum tahu kebijakan Pak Saiful sekarang, apakah tesis yang ada nanti harus masuk di jurnal internasional atau cukup di jurnal nasional. Nah, itu nanti beliau yang akan memutuskan. Ya. Jadi kalau seandainya harus masuk jurnal yang internasional, dengan Mendeley ini, pengutipan dengan sistem Mendeley ini Anda sudah terlindungi. Contohnya begini, Anda bikin kutipan stylenya style footnote, yang ada di bawah halaman itu, di bawah, paling bawah itu ada catatannya 1, 2, 3. Atau ada lagi harus masuk ke jurnal yang lain, yang pakai body note, stylenya lain lagi. Kalau dengan Mendeley, kita nggak usah lagi merubah itu, tinggal diklik aja dia berubah sendiri semuanya. Diklik satu stylenya, dia akan berubah sesuai dengan style yang kita ambil. Jadi ini agar jurnal kita berkualitas, agar bab 2 Anda berkualitas, maka saya sarankan Anda mengutip, ya, itu memakai software Mendeley. Ya, mungkin itu penjelasannya. Sebelum kita tutup, ada lagi pertanyaannya? Sepertinya udah, Pak. Ini udah ya. Ya, jadi kalau udah ya sebagai apa namanya, makanya saya berharap sisa waktu ini Anda coba yang tadi. Jadi Anda install dulu software Mendeley. Setelah Anda install, nanti Anda akan mudah lagi mencari jurnal di Mendeley itu. Ya. Jadi link video itu bisa Anda lihat dulu dan coba-coba, ya. Sambil menunggu waktu buka, itu didengar dulu videonya. Itu Anda download Mendeley-nya, kemudian dicoba-coba cari jurnalnya. Anda akan asik nanti. Wah, ternyata gampang cari jurnalnya dengan pakai Mendeley, gitu kan. Jadi sehingga apa namanya, jurnal 25 itu terlalu sedikit ya kalau kita mau kumpulkan, ya. Ya, baik, kalau tidak ada, saya berikan statement penutup. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan materi yang diberikan ini bermanfaat. Kemudian ya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam keadaan selalu, ya, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan membaca lafaz basmalah. Hamdalah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Kang Rizal udah live. Alhamdulillah.